Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman, mari melanjutkan ngaji kitab Ihya dari kemarin malam. Al-Iqtisad ya, ngaji kitab Al-Iqtisad kelanjutan dari kemarin malam ya. Setiap malam Selasa, malam Rabu kita ngaji kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Ghazali. Ila ruhi nabina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jilani wal Imam al-Junaid al-Baghdadi wa hujjatil Islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wal Imam Abil Hasan Asy-Syadili wa ila arwahi awliya illahi ta'ala fi ardi Nusantara, khususan arwah wali songo wa ruh wali jaddina Muhammad Mutamakkin qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa amadana bimadadihim ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, khususan ruh hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Wahabi Bisi Sansuri, Ki Wahid Gusdur, Ki Ahmad Siddiq, Ki Syamsul Arifin, Ki Maksum, Ki Ali Maksum, Ki Bisri Mustafa, Ki Abdullah Salam, Ki Sal Mahfud, Ki Ilyas Ruhiyat, Ki Aliyafi, wa usulihim wa furu'ihim. Wafarallahu dunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa asdiqaina, khususan ruha Abi Ki Abdullah Rifai wa ruha ummi Nyai Salamah wa ruha ummi Nyai Fatmah wa ruha. Wafarallahu dunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Iqtisad halaman 295. Kita sekarang sudah berada di ujung pembahasan tentang sifat-sifat Allah ya. Menjelang masuk ke pembahasan berikutnya tentang af'alullah, tentang tindakan-tindakan Allah. Jadi dalam Allah itu, pada Allah ada 3 aspek ya. Ada aspek pertama zatnya ya. Yang kedua asma dan sifatnya, nama dan sifat-sifat ya. Meskipun kalau asma itu tidak terlalu banyak dibahas dalam kitab Tauhid ya, terutama Tauhid Asy'ariyah. Yang banyak dibahas adalah sifat-sifatnya. Karena sebetulnya nama-nama Allah itu ya sifat-sifatnya pada dasarnya ya. Jadi asmaullah dan sifatullah itu sebetulnya identik. Idem dito ya, idem dito. Makanya yang dibahas kebanyakan adalah sifat-sifat Allah. Yang terakhir adalah af'alullah, tindakan-tindakan Allah. Jadi dalam pembahasan teologi Islam atau akidah Islam, ya Allah ini menjadi pembahasan utama. Nah, pada pembahasan tentang Allah ada 3 aspek. Zatnya Allah, dirinya Allah itu sendiri. Kemudian asma dan sifat ya, itu sama sebetulnya. Nama dan sifat-sifat Allah, karena zat itu punya sifat. Kemudian yang terakhir adalah tindakannya Allah. Nah, ini dibahas secara berbeda-beda ini. Nah, kalau di dalam pembahasan kitab-kitab akidah yang tingkat awal ya, tingkat dasar, itu biasanya hanya berhenti pada pembahasan zat dan sifat. Sementara pembahasan tentang af'alullah itu tidak banyak ya dikemukakan itu.
pembahasan-pembahasan mengenai af'alullah tidak menjadi fokus di dalam kitab-kitab akidah yang tingkat dasar ya. Nah, kalau kitab Al-Iqtisad ini ya kitab akidah pada tingkat menengah ya. Ini belum tingkat tinggi ini ya, menengah pun menengah awal ini, belum menengah yang menengah beneran ya. Jadi ini menengah yang tingkat awal ini. Baik, mari kita baca ya teksnya. Al-hukmur rabi'u annal asamiyal mushtaqqata lillahi ta'ala min hadhihi sifati sab'i sadiqatun alaihi azalan wa abadan. Al-hukmur rabi'u, hukum yang keempat terkait dengan sifat-sifat Allah itu adalah annal asamiyah, sesungguhnya nama-nama ya, atau sifat-sifat ya, atau nama-nama al-mushtaqqata yang diambil lillahi bagi Allah Ta'ala min hadhihi sifati, dari sifat-sifat ini as-sab'i yang 7, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yaitu yang disebut dengan sifatul ma'ani ini ya. Sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat yang ada pada zatnya Allah ya, dan menambahkan sesuatu pada zat itu. Itu namanya sifatul ma'ani. Nah, sifat-sifat yang al-asami ini nama-nama ya, nama-nama yang diderivasi diambil dari sifat-sifat 7 ini, sifat-sifat ma'ani 7 ini, sadiqatan itu berlaku alaihi terhadap Allah azalan secara azal, yaitu keabadian ke masa lampau, wa abadan dan selama-lamanya keabadian ke masa depan. Jadi keabadian itu kalau ke masa lampau diungkapkan dengan istilah dalam bahasa Arab azal. Kalau abadi ke masa depan itu abadun atau baqaun ya. Fahuwa, maka Allah ini fil kidami, di dalam zaman kidam, zaman keabadian lampau, karena ada Allah ini hayyan, itu zat yang maha hidup, aliman yang maha punya ilmu, yang maha tahu, maha mengetahui, qadiran yang maha punya sifat kudrah, artinya berkuasa, sami'an yang maha memiliki sifat sama, yaitu mendengar, basiran yang maha mempunyai sifat basar, yaitu melihat, mutakalliman yang maha memiliki sifat kalam, yaitu berfirman. Saya akan baca terus ya sampai apa namanya beberapa paragraf ya, sampai halaman berikutnya supaya nanti kita dapat menjelaskan secara langsung ya, kesatuan. Fahu wa ammama, adapun nama-nama ya, yustaku yang diderivasi, diambil, ma lahu bagi Allah minal af'ali, berupa tindakan-tindakan, karraziki, seperti nama Allah sebagai ar-razik, Allah yang maha memberi rizki ya, dari masdar atau kata dasar rizkun, yaitu memberikan rizki ya. Wal khaliqi, dan maha pencipta, wal mu'izzi, dan maha mengangkat seseorang ya, dari semula orangnya itu bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, wal mudhilli, dan maha merendahkan orang yang dulunya hebat mulia tiba-tiba direndahkan oleh Allah. Itu semua sifat-sifat Allah, tetapi sifat-sifat yang berkaitan dengan af'al, tindakan-tindakan. Nah, kalau yang ini maka faqad ikhtulifa, maka telah diperselisihkan fi annahu, di dalam apakah sesungguhnya ma yustaku ini yasduku berlaku ya, ma tadi ya bagi Allah, maksudnya yasduku alaihi fil azali, di dalam zaman azal, amla atau tidak. Jadi ada perbedaan pendapat. Wahada, dan hal ini idza kushifa, ketika disingkapkan al-ghita'u, tirai penutup, terlekung ya, anhu, dari ma tadi ini, tabayyana, maka menjadi jelas istihalatul khilafi, muhalnya perbedaan pendapat, fihi, di dalam tema ini, di dalam ma yustaqulahu minal af'al ini. Nah, wal qawlu, dan ucapan atau keterangan atau pendapat al-jami'u yang komprehensif, yang mengumpulkan segala keterangan ya. Pendapat yang komprehensif yang menyeluruh mengenai hal ini adalah annal asamiyah,
Sesungguhnya nama-nama allati yusamma yang disebut biha dengan nama-nama ini Allah Subhanahu wa taala itu arba'atu aksamin dibagi atas 4 bagian-bagian ya. Jadi intinya begini ya. Ini saya terangkan sedikit sebelum nanti masuk ke bagian berikutnya. Kita sudah menyelesaikan penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Kemarin malam kita juga bahas, kemarinnya lagi. Ini sudah berminggu-minggu ini ya. Tema tentang sifat-sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah itu salah satu hukumnya, ketentuannya adalah bahwa sifat-sifat ini qadim. Ini pendapat Asy'ariyah. Ya. Bedakan antara ada 2 sifat ya. Ada sifat itu sifat dasar dan sifat yang dikembangkan menjadi nama bagi Allah. Jadi misalnya Allah itu punya sifat yaitu kemampuan, qudrah. Qudrah itu kemampuan. Dalam diri Allah ada qudrah, kemampuan. Dari sifat ini kemudian diderivasikan, diambil nama bagi Allah yaitu Allah Maha Qadirun, yang Maha Kuasa. Jadi ada qudrah, ada manifestasi dari qudrah yaitu berupa Allah itu yang maha mampu. Jadi ini kan sama dengan kalau kita analogikan pada manusia ya. Ada penulis. Penulis itu kan disebut penulis karena di dalam diri penulis ada kemampuan menulis, ada kitabah. Ada kompetensi, kemampuan untuk kitabah menulis. Karena seseorang punya kompetensi kitabah menulis, maka ketika kompetensi ini teraktualisasikan, muncul beneran dia ngarang buku terus diterbitkan. Nah, pada saat kemampuan ini teraktualisasikan, maka orang ini disebut sebagai penulis. Jadi ada perbedaan kan? Ada kemampuan menulis, ada kemampuan ini kemudian teraktualisasi lalu membuat seseorang disebut sebagai penulis itu. Dan ini berlaku untuk segala hal, menulis, pidato, ya ada orang punya kemampuan pidato. Ketika kemampuan ini teraktualisasikan maka orang itu disebut sebagai orator, ahli pidato. Jadi ketika orang disebut sebagai misalnya penulis, ya, pengarang, pelari, perenang, itu karena di dalam orang itu ada sifat atau kompetensi yang berkaitan dengan nama-nama itu. Begitu juga Allah. Ya, Allah itu disebut sebagai Qadirun. Kenapa? Maha Kuasa. Karena pada diri Allah ada sifat namanya Qudrah. Kenapa Allah disebut sebagai alimun, maha mengetahui? Karena pada diri Allah itu ada sifat namanya ilmun, mengetahui. Nah, sifat-sifat ini itu sudah dibahas sebelumnya. Qudrah, yang sifat-sifat dasarnya ini ya, itu sudah dibahas sebelumnya. Menurut pendapat Asy'ariyah, sifat-sifat ini itu semua qadim. Ya, Mu'tazilah punya pendapat yang lain ya. Tapi kita membahas soal posisi Asy'ariyah. Posisi Asy'ariyah adalah bahwa sifat-sifat ini adalah qadim. Nah, sekarang kalau nama-nama yang kemudian diderivasi dari sifat-sifat ini itu qadim atau tidak? Jadi misalnya Allah punya sifat qudrah. Qudrah ini sifat dasarnya ya, kemampuan. Lalu dari kemampuan ini derivasi, diambil nama bagi Allah yaitu Qadirun, Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah punya nama yaitu Qadirun berdasarkan sifat qudrah ini. Qudrahnya qadim. Kalau Qadirunnya sendiri qadim enggak? Ilmunya sendiri qadim. Sudah dibahas sebelumnya. Kalau Allah itu alimun, maha punya ilmu, qadim enggak nama alimun ini? Allah punya sifat kalam, berfirman. Kalau Allah disebut mutakallimun, itu qadim juga enggak sifat atau nama mutakallim bagi Allah ini. Ini yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Jadi ada sifatul ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifatul ma'nawiyah. Sifatul ma'nawiyah itu adalah nama-nama yang diderivasi dari sifat-sifat ma'ani ini.
dari qudratun qadirun, dari ilmun alimun, dari iradatun muridun, dari hayatun hayyun, dari sama samiun, dari basor basirun, dari kalam mutakallimun. Ini namanya sifatul ma'nawi, sifatul ma'nawiyah. Nah, kalau sifatul ma'ani memang qadim, tapi kalau as-sifatul ma'nawiyah ini qadim enggak? Seolah-olah ada perbedaan memang. Tapi dalam pendapat Asy'ariyah adalah bahwa sifat-sifat maknawiyah ini qadim juga sama dengan sifatul ma'ani. Kenapa ini kok dibicarakan sih? Karena begini, ini kalau Anda nalar ya, jadi begini logiknya itu. Kalau sifatul ma'ani disebut qadim, itu masih bisa difahami. Misalnya Allah punya sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat. Sifat ini menetap ada pada Allah sejak azal, sejak dahulu kala secara azal, yaitu abadi ke masa lampau. Dan secara abadun, abadi ke masa depan. Allah itu ya dari dulu dan sampai kapanpun punya sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Oke. Tapi ini sifat dasarnya. Kemudian kalau Allah ini disifati sifat-sifat maknawiyah, yaitu sifat-sifat yang diderivasi, diambil dari sifat-sifat ini. Sifat maknawiyahnya ikut qadim atau tidak? Kenapa ini dipersoalkan? Karena sifat maknawiyah ini punya pengertian yang agak sedikit berbeda. Sifat maknawiyah ini semacam aktualisasi dari sifatul ma'ani. Oke, sekarang saya ambil contoh ya, kalau dalam konteks manusia tadi, contoh penulis. Seseorang disebut sebagai penulis karena di dalam dirinya ada sifat yaitu kemampuan menulis. Kemampuan itu masih berupa potensi. Sejak kecil orang itu punya, kalau memang diberikan kemampuan oleh Allah pada orang tersebut ya, kemampuan menulis ya, sejak kecil sebetulnya kemampuannya sudah ada. Cuma untuk kemampuan ini, potensi menulis ini, sifat menulis ini supaya bisa muncul ke permukaan, termanifestasi, butuh waktu. Orang ini butuh sekolah dulu, terus diasah, baca buku, ikut latihan menulis, baru setelah itu semua kemampuan ini teraktualisasi. Ketika sudah teraktualisasi, maka orang ini disebut sebagai penulis. Ketika dia sudah menulis beneran, menerbitkan buku, lalu jadi penulis itu. Jadi aktualisasi inilah yang menjadi pengertian baru di dalam sifat ma'nawiyah. Nah, karena aktualisasi munculnya kan belakangan. Kalau sifatul ma'ani itu seperti potensi yang sudah ada dari awal. Tapi kalau sifat ma'nawiyah, yaitu kemampuan yang sudah teraktualisasi, tadi itu kemampuan menulis, itu munculnya belakangan itu. Nah, artinya dia tidak dari awal. Dia membutuhkan waktu supaya muncul itu. Nah, kalau ini diterapkan pada Allah, apakah artinya sifat ma'nawiyah itu hadis? Tidak qadim seperti sifatul ma'ani. Karena sifat ma'nawiyah mengandung pengertian aktualisasi dari sifatul ma'ani. Artinya boleh jadi sifat ma'nawiyah ini tidak qadim, tapi hadis. Itu kenapa ini dibahas secara terpisah itu loh. Karena ada pengertian baru di dalam sifat ma'nawiyah yang tidak ada pada sifatul ma'ani. Nah, posisi Asy'ariyah adalah bahwa sama. Baik sifatul ma'ani maupun sifat ma'nawiyah itu dua-duanya adalah qadim. Nah, terjadi perbedaan kalau sifat maknawiyah ini diambil, diistiqaq, diderivasi, ya, diambil bukan dari sifatul ma'ani, tapi sifatul af'al. Ya. Sifatul af'al. Sifatul ma'ani dengan sifatul af'al itu beda. Sifatul ma'ani itu ada 7 tadi itu. Kudrat, ilmu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam.
Itu ada 7 sifat ini. Ini sifatul ma'ani. Sifat yang berupa konsep ya. Itu ma'ani itu konsep. Konsep itu artinya sesuatu yang tidak berkaitan dengan tindakan. Nah, pada Allah juga ada sifatul af'al. Jadi ada sifatul ma'ani, ada sifatul af'al. Secara garis besar sifatnya Allah itu ada dua ini. Ya, ada sifat apa namanya nafsiyah, ada sifat salbiyah ya, tapi itu pembahasan yang terpisah ya. Tapi kalau mau dibahas secara garis besar, sifatnya Allah itu ada dua. Ya, ada sifatul ma'ani, ada sifatul af'al. Sifatul ma'ani hanya 7 saja, yaitu tadi itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, di luar 7 ini ada sifat namanya sifatul af'al. Sifat yang terkait dengan kemampuan melakukan sesuatu. Misalnya Allah itu kan ya itu seperti tergambar di dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama itu. Itu sebetulnya kalau mau diteliti secara lebih dalam itu sifatul af'al sebagian besar ya. Sifatul af'al. Misalnya Allah itu yang maha memuliakan, mengangkat derajat seseorang al-mu'iz. Itu kan tindakan mengangkat, maha merendahkan derajat orang al-mudhil. Allah yang maha menyiksa, mengazab. Ya, itu juga tindakan itu. Allah maha memberikan pengampunan. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Allah maha memberikan rizki. Allah maha adil. Allah maha menghukumi al-hakam. Ya. Allah maha membalas dendam. Al-muntaqim. Allah apa namanya al-muqsid, maha adil. Jadi semua tindakan semua itu namanya sifatul af'al. Nah sifatul af'al itu juga dibagi dua. Ya. Ada sifatul af'alnya sendiri, ada nama yang diderivasi dari sifatul af'al ini. Nama ini kemudian dilekatkan kepada Allah. Jadi misalnya Allah itu maha punya kemampuan memberikan rezeki kepada makhluknya. Lalu dari kemampuan ini, sifatul af'al ini diambil nama Ar-Razik. Allah yang maha memberikan rezeki. Nah, kalau apa namanya sifat-sifat yang kategori af'al ini ada perbedaan pendapat memang. Sama juga dengan sifatul ma'ani ya. Tapi pendapat Asy'ariyah mengenai hal ini itu juga kalau posisi Asy'ariyah mengenai sifatul af'al ini memang terbagi dua. Ada yang mengatakan sifatul af'al ini apa namanya hadis ya. Ada yang mengatakan ini qadim ya. Tapi kalau sifatul ma'ani Asy'ariyah semua sepakat itu qadim. Kemudian nama-nama yang diambil dari sifatul ma'ani juga qadim, yaitu sifat ma'nawiyah itu. Nah, sekarang kita membahas mengenai soal kaidah umum mengenai soal nama-nama ini, yaitu nama-nama yang diambil dari sifat-sifat dasarnya. Mengenai sifat ma'nawiyah ini ya. Atau sifat atau al-asami atau nama-nama yang diderivasi dari sifat-sifat dasarnya. Nah, keterangan yang komprehensif mengenai hal ini adalah seperti berikut ini ya. Jadi nama-nama yang dilekatkan kepada Allah itu dibagi 4. Al-awwalu. Nama yang pertama adalah, mari kita baca teksnya. Saya akan baca sampai selesai ya, panjang ini. Al-awwalu. Bagian yang pertama adalah alla yadulla, tidak menunjukkan nama tersebut ismun ya, illa ala dzati, kecuali atas zatnya Allah. Itu kategori pertama. Kal maujudi seperti sifat pertama, yaitu sifat wujud. Allah itu ada. Nah, kalau sifat yang seperti ini, baik sifatnya maupun nama yang diambil dari sifat ini ya, Allah itu wujud, lalu disifati maujud, wahadha, dan bagian pertama ini sodikun, berlaku bagi Allah azalan secara azal, ke masa lampau, wa abadan, dan abadi ke masa depan. Jelas, ini clear. Athani,
Nama atau kategori atau bagian kedua. Ma nama ya dulu yang menunjukkan nama ini ya. Ala zati kepada zatnya Allah ma'aziyadati salbin. Bersama atau dengan tambahan salbun, yaitu menegasikan sesuatu, menafikan sesuatu ya. Itu namanya salbun, atau mengangkat sesuatu dari Allah, artinya menafikan. Seperti kal qadim, sifat qadim ya. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi ya. Ini ada 4 sifat, namanya sifat salbiyah ini. Jadi kalau qadim seperti sifat qadim. Fa innahu, maka sesungguhnya sifat qadim ini ya dulu menunjukkan sifat qadim ini ala wujudin, atas pengertian, yaitu wujud ghairi masbukin, yang tidak, makanya tidak kan, salbun namanya negasi ini, ghairi masbukin yang tidak didahului, bi'adamin dengan ketiadaan, azalan secara azal, abadi ke masa lampau. Wakal baki, dan seperti sifat al baki, Allah maha abadi, maha langgeng ya. Wujud, kidam, baqa kedua kan, ini sifat salbiyah kedua. Allah maha baqa, maha abadi ke masa depan. Ini sifat baki, ini salbiyah ini, karena mengandung negasi. Fa'innahu, kan sesungguhnya sifat al-baki ini ya dulu menunjukkan al-baki alal wujudi, terhadap makna wujud, Allah ada, plus wasal bil adami, dan wasal bisyariki, dan sebentar, wasal bil adami, dan menegasikan ketiadaan, anhu dari Allah, abadan secara langgeng ke masa depan. Disebut yang maha abadi karena Allah tidak mungkin punah sampai kapanpun, maka disebut dengan al-baqi. Kalau al-qadim artinya ada sejak dulu. Sejak dulu artinya tidak mungkin Allah tidak ada, pernah tidak ada, itu nggak mungkin. Jadi mengandung makna negasi di sini. Wakal wahid, dan seperti al-wahid, sifat Allah yang maha esa ya, maha esa, yaitu apa namanya, wujud, kidam, baqa ya, mukhalafatu lil khawadisi. Wahid ini kira-kira ya mukhalafatu lil khawadis ya. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah ini kitab sifat al-wahid ini ya dulu, nama al-wahid ini ya dulu menunjukkan al-wahid ini alal wujudi, atas pengertian wujud, Allah ada, plus makna kedua wasal bisyariki, dan menegasikan, menafikan adanya sekutu. Allah cuma satu saja, tidak mungkin ada sekutunya, karena itu mukhalafatu lil khawadis. Wakal ghani, dan seperti sifat ghani, yaitu qiyamuhu binafsi. Jadi sifat al-ghani ini kalau dalam istilah yang kita pelajari di masa kecil dulu, ini sifat yang namanya qiyamuhu binafsi. Allah maha kaya, tidak butuh orang lain, maha cukup dengan dirinya sendiri ya, self reliant. Allah itu cukup dengan dirinya sendiri. Nah, ini sifat atau nama al-ghani ini, fa'innahu, maka sesungguhnya al-ghani ini ya dulu menunjukkan sifat ghani atau nama al-ghani ini alal wujudi, atas makna ada, wasal bil hajati, dan menegasikan butuh. Allah tidak butuh kepada orang lain. Fahadha, maka bagian kedua ini aidon juga yasduku, berlaku bagi Allah, yasduku alaihi, azalan secara azal, abadi ke masa lampau, wa abadan, dan secara abad, abadi ke masa depan. Sejak dulu Allah itu ya memiliki sifat salbiyah ini, dan sampai kapanpun juga punya sifat salbiyah. Li'anna ma, karena sesungguhnya sesuatu yuslabu, yang dinegasikan, dinafikan ya, anhu dari Allah, maka yuslabu, dinafikan sifat ini, lidzati, karena dirinya Allah. Karena itu fayulazimu, maka terus melekat ya, ma ini adzata, kepada zatnya Allah, ala dawami, secara abadi, ke baik masa depan maupun masa lampau. Ini yang kategori kedua. Jadi kategori kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu juga qadim ya, baik azal maupun abad. Lalu nama-nama yang diderivasi, diambil dari sifat salbiyah ini juga qadim, baik ke masa lampau maupun ke masa depan ya. Qadim ya, mau dan
secara azalan dan secara abadan. Ats-tsalitsu, kategori ketiga adalah nama-nama ya dulu yang menunjukkan nama-nama ini alal wujudi terhadap makna wujud, wasifatin dan sifat zaidatin yang plus yang lebih ya. Jadi ada makna lebih, makna ekstra itu sifatin zaidatin min sifatil makna berupa sifat-sifat makna. Seperti apa? Yaitu tadi sifatul ma'an yang 7 itu kal hayyi, seperti sifat Allah maha hidup, wal qadiri maha kuasa, wal mutakallimi maha berfirman, wal alimi maha mengetahui, wal muridi maha berkehendak, was sami'i maha mendengar, wal basiri dan maha melihat. Ini semua sifat, ini nama-nama ini ya. Nama-nama, tapi dasarnya nama-nama ini diambil dari sifat-sifat ma'ani ya. Nama Al-Hayyun itu diambil dari sifat ma'ani hayat. Qadirun sifat kudrah. Mutakallimun dari sifat kalam. Alimun dari sifat ilmu dan seterusnya. Wama dan nama-nama yarji'u yang kembali nama-nama ini ila hadis sifatis sab'i terhadap sifat-sifat yang 7 ini. Jadi ada sifat-sifat ma'ani, ada sifat-sifat yang seperti sifatul ma'ani. Ya. Jadi sebetulnya derivasi atau apa namanya kelanjutan saja dari sifatul ma'ani ya. Seperti kal amiri, Allah maha memerintahkan. Memerintah itu kan apa? Adalah kelanjutan dari kalam ya. Karena Allah memerintah melalui firman-Nya. Wanahi dan Allah maha mencegah itu juga sama, itu diambil dari sifat ma'ani yaitu kalam. Wal khabiri dan Allah yang maha khabir. Ini nama Allah kan ada al khabir maha tahu. Ini diambil dari sifat ilmu sebetulnya. Wa nadzairihi dan sepadan-sepadannya ma yarji'u ila hadis sifatis sab'i ini. Fadzalika maka hal ini ya hal tersebut yaitu asami atau nama-nama kategori ketiga ini aidan juga yasduku berlaku zalik ini alaihi bagi Allah azalan secara azal, abadi ke masa lampau, wa abadan dan secara abad, abadi ke masa depan. Indaman menurut orang-orang kelompok ya takidu yang berektekad orang-orang ini kita majami sifati terhadap kidamnya, kodimnya semua sifat-sifat Allah ma'ani ini. Seperti kelompok Asy'ariyah. Jadi bagi kelompok Asy'ariyah sifat maknawiyah yang diambil dari sifatul ma'ani yang 7 atau yang seperti itu ya yang merupakan kelanjutan dari sifatul ma'ani yang 7 ini semuanya juga sama. Qadim secara azal, qadim secara abad. Nah, sekarang kategori ketiga ini yang menjadi pembeda ini. Ar-rabi'u. Bagian keempat adalah ma sifat-sifat ia dulu yang menunjukkan ma ini alal wujudi terhadap makna ada ya. Ma'idhafatin bersama atau dengan menambahkan atau menisbatkan ila fi'lin kepada pekerjaan min af'ali dari pekerjaan atau tindakan-tindakan Allah. Jadi ada sifat-sifat af'al ya. Dan dari sifat-sifat af'al ini kemudian diderivasi diambil nama-nama Allah ya yang berdasar atau berasal dari af'al ini. Seperti kal jawadi, Allah maha murah, maha dermawan ya. Lomo kalau bahasa Jawanya itu jawad. Lomo itu kan tindakan, bukan makna ya. Tapi kalau pengetahuan itu kan konsep makna, tapi kalau dermawan, lomo itu kan tindakan, itu tindakan suka memberi ya. Nah, dari sifat judun ya. Jadi jawad ini sifat fi'lunya atau sifat af'alnya dasarnya adalah al-jud, yaitu kedermawanan. Dari kedermawanan ini kemudian diambil nama Allah itu punya nama al-jawad, Allah yang maha pemurah, dermawan, lomo ya. War-raziki dan nama bagi Allah ini ar-razik yang maha memberi rizki, wal khaliki dan maha pencipta, wal mu'izzi dan maha yang mengangkat derajat makhluknya, wal mudhili dan maha merendahkan derajat makhluk, wa amthalihi dan sepadan-sepadannya maya dulu tadi itu.
Nah, wahada dan kategori keempat ini al-qismur rabi ini mukhtalafun fi diperselisihkan fi di dalam al-qismur rabi. Faqala maka berpendapat kaumun sekelompok orang. Huwa sifat atau kategori keempat ini shadikun berlaku ay alaihi bagi Allah azalan secara azal. Jadi berlaku secara azal tapi tidak kodim secara azal tapi tidak kodim secara abad, kira-kira begitu. Jadi dia kodim secara azal, artinya sejak dulu Allah itu punya sifat maha dermawan, ya, maha memberi rizki, maha khalik, ya, maha mu'iz, maha mudhil, dan seterusnya. Ya. Ini berlaku bagi Allah sejak dulu, ya, maupun sampai kapanpun. Jadi artinya kodim. Sifat-sifat af'al ini atau nama-nama bagi Allah yang diambil dari sifat-sifat af'al ini qadim. Ini menurut sebagian kelompok, ya, atau sebagian ulama ilmu kalam. Kenapa dikatakan shadikun azalan atau disebut qadim? Idlau lam yasduk, karena jika tidak berlaku sifat ini ar-rabi' ini bagi Allah, lakana maka ada ittisafuhu bersifatnya Allah bi dengan ar-rabi' ini mujiban mengharuskan litaghayyuri untuk adanya perubahan. Itu menimbulkan makna perubahan. Allah dulunya tidak bersifat begini, yaitu sifat misalnya Razik, Khalik. Kalau disebut ini tidak qadim, berarti sifat-sifat Allah ini bisa datang belakangan. Kalau datang belakangan berarti hadis itu. Nah, kalau pada Allah ada sesuatu yang hadis, Allah juga ikut hadis. Ini kalau menurut hujahnya orang yang atau kelompok yang mengatakan bahwa sifat atau nama-nama kategori keempat ini itu qadim juga. Wa qala dan berpendapat kaumun kelompok yang lain la yasduku tidak berlaku ya kategori keempat ini terhadap Allah secara azal ya. Tapi berlaku datang belakangan. Jadi menurut sebagian ulama ya adalah bahwa menurut sebagian ulama sifat-sifat af'al ini tidak qadim, tapi hadis kira-kira gitu ya. Jadi layas duku itu artinya hadis. Idlah khalqa karena tidak ada tindakan penciptaan itu mawjud fil azali di dalam zaman azal. Allah itu mencipta sesuatu itu kan datang belakangan. Alam itu kan dicipta Allah kan tidak secara azal, baru belakangan. Manusia misalnya si Zaid lahir pada tahun 2024 ya, Allah mencipta Zaid ya baru pada tahun ini ya, karena lahirnya tahun ini. Berarti tindakan Allah mencipta Zaid ya terjadi pada tahun ini. Sebelumnya Allah tidak mencipta Zaid. Karena itu kesimpulannya sifat mencipta ini berlaku bagi Allah yasduku alaihi atau muncul pada Allah itu secara hadis. Muncul belakangan, tidak qadim itu. Ini kalau menurut pendapat sebagian kelompok ini. Fakaifa maka karena tidak ada khalqa fil azal, fakaifa maka bagaimana yakunu ada Allah khaliqan itu mempunyai sifat maha mencipta secara azal. Inilah 4 kategori tentang asma-asma Allah itu. Wal kashifu. Sekarang Al-Ghazali memberikan pendapat personalnya. Wal kashifu. Ini pendapat Al-Ghazali ini ya. Al-Ghazali mencoba untuk meleraikan perbedaan pendapat. Ini moderator Al-Ghazali ini ya, mencoba menyimpulkan dan memberikan penyimpulan yang komprehensif ya. Sekaligus mengemukakan pendapat beliau sendiri wal kashifu. Dan ucapan dan pendapat yang menyingkapkan lil ghita'i terhadap penutup, terhadap tirai an hadza dari tema ini. Pendapat yang komprehensif ya, yang bisa menyelesaikan perbedaan pendapat ini adalah an-nasaifa. Ini diambil contoh ini. Ini analogi ini, an-nasaifa sesungguhnya pedang. Ini tak ambil contoh ya, ini Al-Ghazali menyimpulkan ini. Oke, sekarang saya akan berpendapat mengenai perbedaan-perbedaan ini. Sekarang kita ambil contoh ke pedang. Pedang itu fil ghimdi di dalam sarungnya, di dalam rangkanya ya. Warongko, pedang atau keris itu kan punya warongko, punya rumah itu namanya ghimdun ya. Rumahnya keris atau pedang dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-ghimdu. Al-ghimdu yaitu rumah
atau sarungnya pedang atau keris. Nah, pedang atau keris itu saat berada dalam sarungnya atau himdunya, yusamma disebut pedang ini soriman, sebagai pedang yang tajam. Ya, ya karena memang tajam, dia punya sifat tajam. Wa indah husulil qat'i, dan ketika terjadinya pemutusan, ketika pedang itu dipakai untuk memotong sesuatu, kemudian langsung apa namanya bisa memotong sesuatu itu. Ketika dia dipakai untuk memotong sesuatu, wa indah husulil qat'i, dan ketika terjadinya memotong bihi melalui pedang ini, fitikal halati, di dalam keadaan itu, misalnya sampai menggunakan pedang itu pada hari tertentu untuk memotong sesuatu dan terjadi pemotongan itu alal iqtirani, secara berbarengan, yusamma, ya, yusamma, jadi pada saat itu, berbarengan dengan saat itu terjadi pemotongan sesuatu melalui pedang itu. Ternyata efektif pedang ini, mandi atau cespleng betul, bisa untuk memotong apa namanya kayu misalnya, atau memotong ranting pohon misalnya. Nah, pedang itu ketika dipakai itu, ini juga yusamma disebut pedang ini soriman, sebagai pedang yang tajam. Baik pada saat disarungnya maupun saat dipakai, karena pedang ini memang nyatanya pedang yang tajam, disebut dengan pedang yang tajam, sorimun. Perbedaannya hanya satu saja, ketika dia belum dipakai, ketajamannya ini baru ketajaman potensial, karena belum dibuktikan. Begitu sudah dipakai beneran dia bisa memotong, ketajamannya menjadi ketajaman yang aktual. Jadi ini kalau istilah filsafat ada in potentio, ada in actu. Pedang yang tajam disebut pedang tajam walaupun masih disarung, tetapi tajamnya baru tajam in potentio, potensial. Setelah dipakai beneran dan bisa memotong sesuatu, dia disebut tajam beneran, tajam in actu, secara aktual. Tapi sama-sama tajam, ya. Wahuma, dan pedang dalam dua pengertian ini, ya, atau wahuma dan ketajaman tadi itu, sorim itu, bimaknanya ini adalah melalui dua pengertian, mukhtalifah ini yang berbeda-beda, berbeda keduanya. Fahuwa, maka saifun, pedang, fil ghimdi, di dalam sarung, sorimun itu disebut sebagai pedang yang tajam, bil kuwati, secara in potensio, ya, potensinya, ya, karena belum terbukti. Wa indah husulil qat'i, dan ketika terjadinya pemotongan melalui pedang tadi, sorimun disebut pedang yang tajam, bil fi'li, secara nyata, in aktu atau aktual. Tapi dua-duanya sama tajam, ya. Wa kadzalika, dan begitu juga sebagaimana pedang al-ma'u, air, fil kuzi, di dalam kendi, itu juga sama, yusama disebut air di kendi ini murwian, air yang bisa menyegarkan. Walaupun belum diminum, ya, tapi dia disebut sebagai air yang segar. Wa inda syurbi, dan ketika diminum dan menimbulkan efek kesegaran beneran, juga sama, yusama disebut air ini murwian, air yang segar. Wahuma, dan dua istilah murwian ini adalah itlaqoni, dua pemakaian, mukhtalifani yang berbeda-beda. Maka karena itu, famakna tasmiyatis saifi, maka pengertian menyebut pedang fil ghimdi, di dalam sarung, soriman, sebagai pedang yang tajam, itu maksudnya adalah annas sifata, sesungguhnya sifat, allati yakhsulu, yang terjadi biha, melalui sifat ini, al-qat'u, kemampuan memotong sesuatu melalui pedang itu, maujudatun, itu ada, fis saifi, di dalam pedang, tapi adanya itu baru in potensio, baru potensi saja. Falaisa, maka tidak ada imtina'ul qat'i, tidak terjadinya qat'u, memutus sesuatu, fil hali, sekaligus pada saat itu. Karena pedang ini belum dipakai dan dia belum bisa memotong, belum terjadi pemotongan karena pedang itu tidak berarti bahwa pedang itu belum disebut sorim, tajam. Dia sudah tajam. Kalaupun belum ada tindakan memotong atau efek memotong dari pedang ini pada saat itu karena belum dipakai saja, bukan karena pedang ini memang tidak
tajam, bukan. Itu jadi imtinaul qat'i ini tidak adanya pemotongan fil hali pada saat itu, sekaligus pada saat itu likusurin karena adanya kekurangan fi dzatis saifi di dalam dirinya pedang, wa khiddatihi dan tajamnya pedang, wasti'dadi dan kemampuannya pedang untuk memotong, enggak. Tetapi bali amrin karena perkara akhara yang lain, wara adzati yang dibalik zatnya pedang itu. Dia sendiri tajam. Kalau belum memotong bukan karena dia nggak mampu memotong, karena belum dipakai saja, bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya pedang itu. Fal makna, maka pengertian sesuatu alladzi yusama yang disebut as-saifu pedang bi melalui alladzi atau makna tersebut fil ghimdi di dalam sarung disebut sebagai soriman pedang yang tajam. Ya, ini analogi. Analogi pedang ini yasduku berlaku. Al makna ini yasduku yasduku ini domir apa namanya yang menghubungkan antara khobar dan mubtada'nya ini agak sedikit rumit ini. Yasduku berlaku ay min khilali atau min khilali hadzal makna, min khilalihi ya. Yasduku berlaku melalui analogi dengan makna ini ismullahi, karena khobar itu harus ada apa namanya mengandung apa namanya wal khobarul juz'ul mutimmul faidah ala dhamirin laikin apa namanya dalam alfiyah itu wal khobarul juz'ul mutimmul faidah ala dhamirin laikin mush jadi ada aid ya, ada aid atau domir yang menghubungkan khobar dengan mubtada'nya. Nah ini domirnya dibuang ini ya. Yasduku berlaku melalui pengertian ini ismullahi ismul khaliqi, nama al-khaliq Allah terhadap Allah azza wa jalla fil azali di dalam zaman azal. Jadi sama analoginya juga begini kira-kira untuk memahami sifat af'alnya Allah itu. Misalnya sifat khaliq. Allah itu maha mencipta. Lah, Allah maha mencipta ini mencipta dari dulu atau sekarang? Kemampuan menciptanya Allah ada dari dulu, cuma aktualisasinya muncul belakangan. Sama dengan tadi itu. Pedang itu walaupun masih di dalam rangka, dalam sarung, dia tetap disebut sebagai pedang tajam. Walaupun belum teraktualisasi ketajamannya itu. Sama Allah juga begitu. Allah maha ar-razik, memberi rizki. Sejak dulu azal Allah itu ar-razik. Cuma aktualisasi dari sifat ar-razik ini baru terjadi ketika ada makhluk yang mendapatkan rizki dari Allah. Tapi sifat memberi rizki sudah ada pada Allah dari dulu. Itu kira-kira gitu. Fa innal khalqa, maka sesungguhnya tadi keliru ya. Fabil makna, bukan fal makna ya. Saya bacanya nggak lihat baknya ini. Fabil makna. Maka melalui makna alladzi yusama yang disebut asaifu pedang bihi melalui makna. Fil himdi di dalam sarung. Soriman sebagai pedang yang tajam. Yasduku, begitu juga yasduku berlaku. Jadi ini yasduku tidak khobar ini ya. Tadi saya kira nggak ada baknya. Jadi selesai urusan aid tidak relevan di sini. Fa innal khalqa, maka sesungguhnya mencipta, sifat atau kemampuan mencipta idza jaro, ketika terjadi al khalqu ini bil fi'li secara aktual. Allah kemudian misalnya memberi rizki ya. Ada orang dapat rizki dari Allah pada hari tertentu. Itu kan aktualisasi dari sifat maha memberi rizkinya Allah. Ketika terjadi aktualisasi sifat itu pada saat tertentu, itu lam yakun tidak ada apa namanya al-khalqu ini ya. Itu litajaddudi amrin karena barunya sesuatu pada fidzati pada zatnya Allah. Lam yakun yang tidak ada semula sesuatu ini. Bal kulluma, sebaliknya setiap sesuatu yushtaratu yang disyaratkan sesuatu ini kemampuan litahqiqil fi'li untuk menyatakan tindakan
ya, merealisasikan tindakan, itu maujudun sudah ada pada Allah fil azali di dalam zaman azal. Semua sifat-sifat af'al ini, dasar-dasarnya, syarat-syaratnya, itu sudah ada pada Allah sejak azal. Sifat kholikun, itu sifat kholku sudah ada dari azal. Rozikun, sifat rizku sudah ada dari azal. Dan seterusnya. Wabil makna dan melalui makna, pengertian alladzi yutlaqu yang dipakai, diucapkan makna ini. Ya. Ketika sesuatu makna pengertian muncul pada saat tindakan itu terjadi. Jadi ketika Allah benar-benar memberikan rizki pada seseorang di saat tertentu misalnya, itu kan itu di situ ada makna berupa munculnya tindakan memberikan rizki secara aktual. Wabil makna dan dengan pengertian alladzi yutlaqu yang diucapkan, dipakai makna ini halata mubasyaratil qat'i. Ketika terjadi tindakan memotong lisaifi bagi pedang ismus sarifi ya. Sebentar. Yutlaku tadi itu maf'ul fa'ilnya adalah ismus sarimi ini ya. Wabil makna dan melalui makna alladzi yutlaku yang diucapkan ya. Di dalam atau melalui makna ini halata mubasyaratil qat'i ketika terjadi pemotongan lisaifi, diucapkan lisaifi, dipakai lisaifi bagi pedang. Ismus sarimi fa'ilnya yutlaku ismus sarifi, nama sorim, pedang yang tajam. Layas duku tidak berlaku ya. Layas duku tidak berlaku makna ini fil azal. Layas duku tidak berlaku fil azali di dalam azal. Ya. Mestinya yasduku ini bukan layas duku ya. Wa fil makna alladzi yutlaku halata mubasyaratil qat'i lisayfi ismus sarimi yasduku. Bukan layas duku ini ya. Mestinya yang lebih tepat ya Allah shawab ya. Mungkin ini salah cetak atau salah tulis dalam manuskripnya dulu. Kalau yang masuk akal adalah dibaca tanpa la. Yasduku berlaku juga makna ini fil azali di dalam azal ya, atau yasduku berlaku juga fil azali di dalam azal ismul khaliqi, nama khaliq bagi Allah. Fahadha maka hal ini hadzul makna adalah aspek maknanya. Inilah pokoknya pengertian dasarnya adalah begini. Setelah ini sampean mau mengatakan hadis atau qadim itu terserahlah. Tapi inilah pengertian dasarnya. Jadi Al-Ghazali kepingin menarik kita kepada esensi pengertiannya. Tidak usah berdebat soal istilah-istilahnya. Ini memang pendekatan Al-Ghazali selalu begitu. Pendekatannya pendekatan substantif, ya, yaitu makna esensinya. Faqad zahara. Oh, bener ya, layas duku bener kok ya. Jadi wabil makna dan melalui makna alladzi yutlaku yang diucapkan, dipakai halata mubasyaratil qat'i ketika terjadinya pemotongan lisaifi, diucapkan dipakai lisaifi bagi pedang ismus sarimi, makna pedang yang tajam. Juga sama layas duku tidak berlaku fil azali di dalam azal ismul khaliqi, nama al khaliq. Kalau kita melihat aspek aktualisasinya, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pedang itu betul-betul bisa disebut pedang tajam kalau memang sudah dipakai. Kalau aspek itu yang sampean melihat, ya memang betul pedang pada saat masih disarung itu ya dia belum disebut tajam beneran. Begitu juga pada konteks Allah. Allah juga begitu. Ya kalau sampean melihatnya Allah itu belum betul-betul disebut maha memberi rezeki kalau sudah terjadi tindakan memberi rezeki. Ya. Maka sebelum Allah memberi rezeki, Allah tidak bisa disebut sebagai Ar-Razik. Kalau aspek itunya ya. Tapi ini aspek pengertiannya. Ya. Jadi tergantung cara sampean melihat saja. Pokoknya begini ini dasarnya untuk memahami soal sifatul af'al ini. Kalau sampean melihat aspek pengertian dasarnya, ya,
atau aspek esensinya Allah itu ya punya sifat af'al secara azal. Tapi kalau dilihat dari aspek aktualisasinya, ya memang betul. Allah itu baru betul-betul punya sifat af'al ketika sifat-sifat ini sudah terlaksana beneran. Itu setelah teraktualisasi. Faqad zahara, maka telah menjadi jelas. An-naman sesungguhnya orang. Qala yang berpendapat orang ini. Pendapatnya adalah inna sesungguhnya sifat yang kategori keempat ini, nama keempat ini, kategori keempat, la yasduku tidak berlaku bagi Allah fil azali, atau inna sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an, la yasduku tidak berlaku bagi Allah fil azali di dalam azal, hadzal ismu nama ini, nama kategori keempat yang diambil dari sifatul af'al, fahuwa maka orang ini muhikun benar, wa arada dan memaksudkan man ini bihi melalui pendapatnya ini, qaulnya ini, al makna tsani, makna atau pengertian kedua, yaitu aspek aktualisasi tadi itu. Waman dan barang siapa qala yang berpendapat orang ini yasduku berlaku sifat-sifat atau isim atau nama kategori keempat ini bagi Allah secara azal, fahuwa maka orang ini muhikun juga benar. Wa arada dan memaksudkan orang ini bihi dengan pendapatnya ini al makna pengertian al awala yang pertama. Wa idza kusyifa dan ketika disingkapkan al-ghita'u penutup an hadzal wajhi dari permukaan ini, permukaan tema ini, irtafa'a maka menjadi hilang al-khilafu perbedaan. Kalau sampean sudah mengerti esensinya, perbedaan menjadi hilang. Orang berbeda pendapat itu karena nggak memahami esensi. Fahadha maka ini keterangan ini tamamuma adalah kesempurnaan keterangan aradna yang menghendaki aku Al-Ghazali zikrahu untuk menerangkan, menyebutkan ma fi qutbis sifati di dalam klaster atau bab mengenai sifat-sifat Allah. Ini adalah sudah ya sempurna seluruh penjelasan mengenai soal sifat-sifat Allah. Waqadistamala. Ini sekarang kayak ringkasan ini ya, ini khulasoh. Ini keren sekali. Al-Ghazali ini ngarang kitab itu dengan pendekatan seperti para akademisi itu loh ya. Setelah selesai disimpulkan. Kesimpulannya ini ada semacam abstrak ini ya. Waqadistamala dan telah mengandung qutbus sifat ini ala sab'i da'wa terhadap 7 klaim ya. Wa tafarra'a dan bercabang an sifatil qudrati dari sifat qudrat salah satu furu'in 3 cabang-cabang. Wa an sifatil kalami dan dari sifat kalam khamsatus istiba'adatin 5 anggapan yang muhal ya, yang tidak masuk akal ya. Istiba'at ya. Lalu jawaban-jawabannya wastama'a dan berkumpul ya, atau menyatu minal ahkami dari hukum-hukum al-mustarakati yang disekutukan, yang dibagi. Artinya hukum-hukum yang berlaku semuanya bainas sifati di antara sifat-sifat. Ma'ani yang 7 tadi, arba'atu ahkamin 4 hukum. Jadi kesimpulannya bab mengenai sifat-sifat Allah ini mengandung 7 klaim. Kemudian dari sifat kudrah ada 3 cabang pembahasan. Dari sifat kalam ada 5 sangkalan-sangkalan yang menganggap ada sesuatu yang tidak masuk akal di situ. Kemudian jawaban Al-Ghazali atas 5 istimadat ini. Kemudian ada 4 hukum, 4 ketentuan yang berlaku untuk semua sifat ma'ani yang 7 ini. Fakanal majmu'u maka ada keseluruhan qariban itu dekat min isyrina da'wa dari 20 klaim. Jadi kalau di jumlah semuanya ada 20 klaim. Hiya yang 20 klaim ini usulud da'wa, pokok-pokok dakwah atau klaim pendapat mengenai sifat-sifat Allah. Wa in kanat wa in kanat dan jika ada, atau wa in kanat walaupun ada ya. Walaupun kalau diperinci lagi 20 ini juga mengandung pemerincian lebih banyak lagi. Wa in kanat walaupun ada tambani terbangun, terdasarkan kullu dakwah masing-masing dakwah ala dakwah, setiap dakwah juga disusun didasari oleh dakwah-dakwah yang banyak. Jadi artinya 20 ini kalau diperinci ya masih ada lagi itu. Ya. Setiap dakwah ini terdasarkan ala dakwah terhadap klaim-klaim yang banyak. Biha yang melalui dakwah ini yutawassalu
capai ila itsbatia terhadap menetapkan atau mengkonfirmasi dakwah ini. Sudah selesai pembahasan mengenai sifat, fal nashtahil maka hendaklah melakukan kami bil qutbi untuk menjelaskan kutub atau bab as-salisi yang ketiga fi af'alillahi tentang sifat tentang tindakan-tindakan Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah ini kita masuk ke kutub yang ketiga yang berkaitan dengan Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kenabian dan terakhir tentang hari akhir ya. Tentang kenabian ini terakhir ini ya. Nah, ini sudah lumayan nih, kita sudah mau selesai ini ya. Sekian ngaji Al-Iqtisad malam ini, kita lanjutkan minggu depan. Mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.